Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Tugas pre-mentorship ketiga sekarang ya. Buat teman-teman yang kemudian ingin nantinya di-mentor secara serius sama aku untuk jadi someone, maka ikuti terus tugas pre-mentorship ini. Walaupun nantinya teman-teman mungkin tidak terpilih untuk aku mentorin, setidaknya teman-teman udah berubah habitnya. Ngomong-ngomong soal habit, jadi beberapa hari lalu aku nganterin adik sepupu yang selama ini mungkin seumur hidupnya aku temenin juga, aku mentor juga. Alhamdulillah kemarin itu aku antar untuk berangkat ke Jerman gitu. Jadi dulu tuh ya kita tuh sama-sama ya nasibnya ya, waktu kecil itu ditinggalkan ayah kandung gitu ya, karena ayah kandung kemudian entah kemana ya, entah pergi kemana. Kita saudara sepupuan yang kemudian punya nasib yang sama ya, hanya diasuh oleh satu orang ibu ya, single parent, karena ayahnya pergi. Makanya kemarin tuh nganter sengaja ya, aku ngajak anak-anak buat nganter omnya nih untuk berangkat ke Jerman gitu ya, jalan bareng, sengaja nyewa travel supaya kita bisa nganterin bareng-bareng ke sana. Nah memang kesannya luar biasa ya sama si kakak ini ya, namanya kakak Restu ini ya, yang sekarang ke Jerman. Ke Jerman itu karena kerja, tadinya kerja sebagai engineer di Garuda, sekarang alhamdulillah keterima di Lufthansa, jadinya kerja di Jerman. Karena kerja di Jerman berarti kan belum tentu bisa pulang sering ya ke Indonesia, karena memang barangkali untuk menetap di sana karena kerja gitu ya. Jadi senang banget. Nah jadi keingetan nih, ternyata selama udah lama nih dari si kakak ini kecil itu aku mentor, yang ngajar, mentor ngaji, mentor kemudian banyak hal yang aku mentorshipkan. Termasuk juga kemudian aku nge-mentor bagaimana kemudian persiapan untuk menikah, berumah tangga, sampai sekarang punya anak umur 1 tahun ya, Quincy gitu. Nah senang banget bisa nganterin beliau nih, adik tercinta ini, adik sepupu ini, untuk bisa berangkat. Dan juga sambil ngingetin juga buat teman-teman di tugas kemarin. Jadi tugas kemarin adalah tugas yang kemudian sebetulnya ngajak teman-teman buat merefleksi. Aktivitas yang aku lakukan itu seperti apa? Durasinya berapa lama? Dan bagaimana kemudian perasaanku terhadap aktivitas-aktivitas itu. Jadi kurang lebih nih aku sambil cek juga, nanti tugas teman-teman di pre-mentorship ketiga ini adalah kemudian mengevaluasi apa-apa yang sudah aku lakukan ya. Kan kurang lebih ada 4 hal ya, activities, ada duration, feelings, dan bagaimana value-nya. Jadi teman-teman punya aktivitas apa? Nah aktivitas itu durasinya berapa lama? Bagaimana perasaannya terhadap aktivitas itu? Seneng, nyesel, kepaksa, kesel, sebel, capek, dan lain-lain. Terus value-nya apa? Seberapa penting sih aktivitas itu? Jadi walaupun nyebelin, walaupun susah, tapi aktivitas itu nggak bisa ditinggalin, maka value-nya tinggi. Nah coba nanti teman-teman evaluasi, seberapa banyak dalam sehari teman-teman punya aktivitas dengan feeling yang not very good, dan seberapa banyak aktivitas teman-teman punya values yang tinggi dan rendah. Jadi bagian feelings dan values tolong dievaluasi. Mestinya teman-teman itu menjalani kehidupan feelingsnya positif dan valuesnya tinggi gitu. Nah ini lucu nih, kalau valuesnya tinggi tapi feelingnya rendah, berarti teman-teman kepaksa, hidupnya kepaksa, menjalani kehidupan tidak baik-baik aja. Atau malah sebaliknya, kalau kemudian feelingsnya bagus tapi value-nya rendah, jangan-jangan buang-buang waktu, teman-teman malah senang-senang semata gitu ya. Nah untuk itu, maka yang dievaluasi apa? Bukan feelingsnya, bukan valuesnya, tapi yang dievaluasi adalah aktivitasnya. Jadi kalau valuesnya udah tinggi, udah bagus, feelingsnya negatif, aktivitasnya diapain ya supaya feelingnya so good? Karena value-nya udah bagus tuh. Penting kan adanya aktivitas itu. Tapi kok perasaannya malah negatif? Benahi. Terus feelingnya udah positif, tapi kok value-nya rendah? Gimana nih aktivitasnya? Kayaknya aktivitasnya kurang produktif. Nah tolong dievaluasi itu, dan nanti mudah-mudahan seminggu ke depan teman-teman punya kebiasaan yang berubah.
punya aktivitas yang berubah, punya feeling yang berubah, dan punya values yang lebih mantap terkait kegiatan teman-teman. Mudah-mudahan tugas pre-mentorship ini, bahkan sebelum teman-teman beneran di-mentor sama aku, teman-teman malah udah ngebangun habit yang bagus di kehidupan sehari-harinya. Mohon maaf, nggak melayani sesi tanya jawab ya. Kerjain aja dulu, nanti tolong akumulasi dan report ketika aku minta di akhir untuk aku seleksi mana yang akan aku pertimbangkan untuk jadi mentee. Makanya kerjakan dulu sebaik-baiknya sambil teman-teman juga membenahi hidup teman-teman. Insya Allah nanti yang terpilih akan aku mentoring lebih lanjut. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, berkah selalu hidupnya. Selamat menjalankan seminggu depan. Jadi seminggu depan tolong laporkan perubahan aktivitas, durasi, feeling sama values-nya. Nah, mudah-mudahan udah merasakan perbedaan dan perubahan. Kalau teman-teman mau cerita seputar apa yang dilakukan, boleh mulai menuliskan, boleh di kolom komentar ya. Nanti aku sambil cek-recek, tapi mungkin tidak akan aku komentarin, tapi setidaknya teman-teman bisa ngasih insight ke orang lain seperti apa mengevaluasi activities, feeling sama values-nya dalam kehidupan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.